Asiniro hamadi hamudoh dami na siyan Tuhan Dewa Ta'amata doh siyan anak na Tuhan Yesus Kristus Tuhani. Amin. Shalom mamanginang, selamat pagi, salam parhorasan, salam sehat, salam sukacita. Hati mamanginang dah. Di dia maringanan, totong semangat jala tangyang nami. Hipas-hipas samusa luhukna di bakasan pangaramot ni Tuhan. Hari ini mari tetap setia mendengar firman Tuhan, Rom 13 ayat 14. Alai solukon hamuma Tuhan Yesus Kristus. Jala unang masarihon hamu daging muna, lahu manungguli hisap-hisapna. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, unang sarihon hamu daging muna lahu manungguli hisap-hisapna. Nah ini Bapak Saudara-saudara, perawatan tubuh ini perlu ya. Ke salon, ke spa, ke tempat-tempat perawatan. Ya, pokoknya kaum perempuan ini cocok banget lah ini. Pedicure, manicure, rebonding, dan lain sebagainya. Ada kainangan deh. Nah, manami, teks ini bukan melarang kita untuk merawat tubuh. Ya, bukan. Suatu gawe so diurus monong daging muna deh. Suatu gawe lam tabarwa, lam tabangang. Nah, bukan melarang untuk merawat tubuh kita. Justru kita harus merawat tubuh kita karena kita adalah ciptaan Tuhan. Jangan merusak ya. Jangan merusak tubuh dan semua yang ada pada tubuh kita ini. Sebab kita diciptakan oleh kasih Tuhan dan sepatutnya kita juga wajib untuk merawat semua ciptaan Tuhan, termasuk diri kita sendiri. Namun yang mau digarisbawahi, diingatkan oleh Rasul Paulus adalah merawat tubuh itu untuk apa, Bapak Saudara-saudara? Apakah hanya sebatas untuk memuaskan keinginan kita? Apakah sebatas agar semakin cantik dilihat orang, semakin wow gitu loh. Nah, nami, jangan sekali-kali kita merawat tubuh untuk memuaskan keinginannya. Keinginan tubuh kita ini sungguh sejujurnya Bapak Ibu Saudara-saudara tak bisa kita bendung. Ya, kita luruskan satu, yang satu lagi pengen kita rombak. Kita lakukan yang ini untuk perawatan tubuh, kuku, gigi, rambut, dan lain sebagainya, nanti kurang lagi ini. Yang diingatkan oleh Rasul Paulus adalah unang pasari daging lahu manungguli hisap-hisapna. Untuk memuaskan keinginan tubuh ini. Keinginan tubuh kita ini, sungguh luar biasa. Tak bisa terbendung. Kita bisa makan setiap saat. Manusia bisa makan setiap saat. Manusia bisa melakukan segala sesuatu hanya untuk keinginannya sendiri. Kita bisa menghabiskan uang ratusan bahkan miliaran hanya dalam tempo satu malam. Bahkan juga dalam tempo hitungan jam. Karena apa? Begitu kuatnya hasrat keinginan tubuh kita ini. Nah ini yang diingatkan oleh Rasul Paulus, Bapak Saudara-saudara. Maka satu hari ini, manginang, mari tetap mengontrol keinginan tubuh kita. Makan 3 kali sehari, 4 kali bolehlah, tapi teratur disiplin. Apalagi orang sakit ya. Mari kita mengontrol keinginan tubuh kita agar jangan gabi merdosa. Hita alani holan pasari-sari daging talahu manungguli hisap-hisapna tiang manginang. Maka lakukanlah segala sesuatu yang berkaitan dengan untuk perawatan tubuh itu memang didasari karena kita butuh misalnya ya, bukan untuk hoga-hoga ya, tetapi kita melakukan perawatan tubuh kita untuk kepentingan yang memang sangat-sangat perlu. Misalnya makan boleh makan, tetapi ingat jangan berlebihan makannya. Nah, satu hari ini dalam aktivitas kita, kamanginang, jangan melakukan hal-hal yang bisa membangkitkan keinginan
atau hasrat dari tubuh kita itu sendiri. Agar kita tetap kudus di hadapan Tuhan, sebab seperti yang saya katakan tadi, kita adalah ciptaan Tuhan, maka kita harus hidup kudus. Sebagaimana juga kalau kita baca ayat 13 di pasal 13 ini. Maka satu hari ini Bapak Saudara-saudara, tetaplah mengontrol tubuhmu agar tetap kudus dan setia di hadapan Tuhan, dan kiranya Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati, amanginang. Dan dia buku de nomor 20 sada ayat sada. Yesus mual di ngoluku si pangolu tondiki ai dibunuh musuhku imahama teani Watu pahom hangoluan alani puji ho tung maribu harido. Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.